Halo teman-teman pecinta aglonema, kali ini saya mau berburu bonggol. Nah, jadi bonggol-bonggol yang sudah saya tanam kurang lebih 3 bulanan ya akan saya cek. Sekaligus saya akan lihat mana nih tanaman-tanaman yang sudah saya tanam menggunakan 2 bahan siap dipindah ke 7 bahan. Oke teman-teman, kita mulai dari yang sini. Nah, ya, siapa yang bisa menebak ini apa ID-nya? Saya jawabnya bingung loh. Saya harus melihat dulu labelnya. Nah, teman-teman kalau melihat labelnya pasti kaget. Kita cek ya. Apa sih ini tanamannya? Ini dia. LOD, Light of Diamond. Ya. Kok bisa ya? Mas, beda banget. Saya tunjukkan indukannya ya. Ini dia. Nih. Beda sekali kan, tapi ini memang saya pastikan bonggol bawah dari LOD indukan ini. Jadi kenapa Mas kok bisa warnanya merah seperti ini, kayak mutasian gitu. Nah teman-teman kalau yang sudah membaca literasi ya di buku Trubus itu pernah disampaikan perbanyakan ekstrim seperti cacah batang dan sebagainya itu bisa mengubah sifat-sifat genetik. Jadi mengubah bentuk, mengubah warna, dan ini salah satunya ya, udah ada bakat mutasi. Tapi saya belum bisa menyebutnya ini mutasi. Kenapa? Karena kita harus menunggu sampai daun kedua, 3, bahkan nanti keturunan selanjutnya apakah stabil seperti ini. Kalau stabil seperti ini, nah bisa disebut mutasi. Contohnya Pride of Sumatra ya, Pride of Sumatra yang putih ya kan, itu kan kalau sudah stabil warna putih dan terus-menerus keturunannya putih, nah itu mutasian dari Pride of Sumatra warna putih, post white. Berikutnya kita ke sini ya, ini ada bonggol Gajah Mada. Memang saya sejak merawat itu Gajah Mada ini datang ke sini itu udah lonyot, jadi perlu recovery yang lama. Ini kita lihat dulu labelnya, ini ditanam 27 November 2021. Ya udah 3 bulan 4 bulanan lah, sudah 4 bulanan. Nih lihat kondisinya, ini ada tunas muncul kecil ya. Kalau sudah seperti ini ya kita tunggu saja ya, memang butuh recovery yang lama karena yang penting ini masih seger, tegak, nggak masalah, kita teruskan. Berikutnya yang ini dicek sekalian ya. Ini juga sama, ditanam di tanggal yang sama, kondisinya sehat, tegak. Ini belum perlu dilakukan repotting ya. Nah, kenapa belum di repotting atau dipindah media tanam? Karena kita tunggu ya sampai tumbuh minimal daun 3. Berikutnya ini ada Cochin Suksom. 18 Januari 2022, 2 bulan. Sudah tumbuh seperti ini ya. Wah, seger. Nah, ini yang saya contohkan di video Suksom kemarin ya. Ini kondisinya seperti ini. Berikutnya ada Siam Jade. Siam Jade ini pernah kondisinya hampir mati ya. Tapi akhirnya saya rawat dan sudah tumbuh bagus. Beberapa kali lonyot, terus stagnan, terus akhirnya saya tanam menggunakan media tanam 2 bahan itu, pasir malang dan sekam bakar, komposisi 1:1, dan mulai recovery, mulai tumbuh daun baru ini, daun barunya nih ya kan, bagus. Berikutnya ada, ntar cek ya. Oke, ini Harley Quinn pada tanggal 4 Desember 2021, 3 bulanan. Kondisinya sudah muncul daun, mau muncul daun baru, kondisinya juga sehat, belum di repotting. Kita tunggu sekitar 3 daun lah ya, baru nanti dilakukan repotting. Oke. Nah, ini deretan yang di sini ya, ada Suksom. Suksomnya sudah daun 3. Ini kalau udah daun 3 ini sayang ini belum full ya,
belum naik full, tangkainya belum kelihatan full, jadi memang belum bisa dilakukan penggantian. Lalu ada Harley Quinn, lah sebenarnya daunnya sudah cukup nih, tapi ini daun barunya juga belum naik full. Nah, tinggal beberapa hari lagi lah nanti mungkin bisa dilakukan penggantian. Kemudian ada bidadari. Nah, bidadari warnanya udah kelihatan cakep ya, pinknya, lalu semburat-semburat hijaunya. Ini juga baru daun satu, belum siap dilakukan penggantian. Berikutnya masih suksom. Suksomnya sudah 4 daun plus, plusnya juga belum full, ya kan. Sekarang saya jadi punya banyak banget suksom ya. Dipotong-potong terus. Nah, sekarang ini kalau tanaman ini lihat tuh, tangkainya dan daun baru sudah naik full, udah kelihatan tangkainya. Nah, ini siap dilakukan repotting. Ini juga menggunakan 2 bahan, pasir malang dan sekam bakar komposisi 1:1, siap untuk dipindah ke media tanam 7 bahan. Ini adalah Jamila atau yang sering disebut jackpot. Ini udah November, ini lebih dari 3 bulan. Nah, siap untuk dilakukan repotting. Nah, dikumpulin dulu ya, disendirikan dulu. Nah, ini udah dapat 1. Nah, sekarang kita cek yang ini. Ini apa ini? Kecil-kecil sudah muncul. Nah, kita cek ini apa nih? Ini Sartika. Kita cek. Ini masih keras sih. Dibiarkan saja. Semoga bisa tumbuh. Nah, ini kita cek langsung. Rinjani Februari 2022. Masih bulan kemarin ya, tapi dicek coba. Oh, masih keras. Jadi memang belum. Kita tunggu terus. Oke. Sementara ini kalau nggak salah asri ya, coba kita cek. Bonggol apa nih asri? Oh, asri merah ya. Januari 2022, masih baru saja dan sudah menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Wah, mantap. Terus ditunggu dulu. Di sini ada suksom. Suksomnya rajin banget nih setelah diculik induk ya. Nih ada 1, 2, dan 3. Ini daunnya sudah buka. Berikutnya ini ada, cek dulu. Oh, Aglonema Goliath. Wah, Goliathnya ada yang saya lakukan potong bonggol bawah ya. Ini kecil banget tapi ternyata bisa hidup. Juga pakai media tanam 2 bahan, pasir malang dan sekam bakar. Nah, ini ada Ariana yang kemarin ya, teman-teman bisa melihat videonya di sini. Nah, ini kondisinya juga sehat, daun pancingnya masih tegak, tunasnya, taringnya juga segar. Berikutnya kita cek, ini ada Goliath juga 11 Februari baru saja, tapi nggak ada salahnya kita keras enggak? Oh, keras, nggak lonyot ya, aman. Ini dia. Nah, ini ada Jack Henny. Jack Henny-nya sudah 1, 2, 3, 4, 5 daun. Nah, melihat penampakan gini kan, ini kan pakai media penyelamat ditambah perlite ya, pasir malang, sekam bakar, ada perlite-nya, ya kan. Nah, kalau dilihat ini harusnya sudah bisa di-repotting. Tapi kalau teman-teman bisa mengingat yang tayangan sebelumnya, Jack Henny ini kan dia stuck di daun ketiga, 1, 2, 3, baru nunggu 2 daun, jadi paling nggak daun ketiga. 1, 2, nunggu 1 daun lagi baru nanti bisa dilakukan repotting, penggantian ke media tanam 7 bahan. Jadi masih ditunggu. Nah, ini apa ya? Ini ada Aglonema Stella. Wes. 1 Februari 2022. Dan perkembangannya lumayan nih.
daunnya sudah naik tapi belum membuka, disusul dengan calon daun baru. Nah, ini ada taring yang muncul. Kita tunggu. Berikutnya, ini saya nggak tahu karena daunnya nutup. Ada suksom. Wow, ini benar-benar suksomnya jadi hijau gini ya, belum kelihatan merahnya ya. Ini ditanam 9 November 2021. Lebih dari 3 bulan, tapi kondisinya masih seperti ini. Daunnya buka ya. Kadang memang butuh waktu lama ya untuk kondisi tanaman-tanaman tertentu. Mereka harus recovery dulu sampai bisa tumbuh seperti tanaman yang lain. Berikutnya, nih. Ini kok nggak kelihatan sama sekali. Kita cek dulu labelnya. Cek labelnya. Moonlight 14 Februari 2022. Nah, baru kemarin ya. Jadi memang kalau masih 1 bulanan belum kelihatan ya belum perlu dibongkar. Nah, ini biarkan di situ dulu. Lalu ini memanfaatkan lumut. Ada moonlight juga 14 Februari 2022, taringnya sudah muncul. Kemudian ini ada, sebentar, kita putar dulu. Nah, ada Aglonema Diana. Diana ini pada tanggal 18 Januari 2022. Nah, ini Diananya ternyata sudah kelihatan nih. Ini loh, taringnya mau naik ini loh. Wah, asik. Ditunggu terus. Berikutnya, nah teman-teman masih ingat dengan ini adalah Siti Nurhalisa yang saya contohkan di video ini. Jadi Siti Nurhalisa ini menggunakan media tanam penyelamat ya, karena sebelumnya daunnya seperti ini, klorosis warna daunnya terjadi gangguan klorofil menguning seperti ini, lalu diganti media tanam penyelamat jadinya seperti ini. Nah, ini sudah menunjukkan hal yang positif karena daunnya juga stabil ya warnanya ya, meskipun mengecil nggak masalah karena masih recovery. Dan berikutnya juga sudah tumbuh daun baru. Nah, kita tunggu paling nggak daunnya sudah full naik baru bisa dilakukan penggantian ke media tanam 7 bahan. Berikutnya ada golden baby yang mati pucuk. Nah, ini daunnya daun lama ya kan, dia mati pucuk. Kalau mati pucuk lalu dia menumbuhkan tunas nih. Ada dua anakan. Baru masing-masing daun 2. Nah, jadi karena belum daun 3 belum saatnya dilakukan penggantian. Nunggu ini daun 3, ini daun 3 lah baru nanti diganti ya. Kondisi sehat. Dilanjut. Nah, ini apa ini? Pelan. Aglonema Adelia. Januari ya sudah 2 bulanan. Kita cek kok sudah keropos gini. Jadi sebelumnya saya membuat konten yang di sini itu tentang berbunga ya. Nah, contohnya Adelia itu begitu datang lalu kita adaptasi di sini itu kok berbunga. Kemudian dibongkar, dicek, ternyata ada di bonggol bawah itu ada potensi busuk. Kita bersihkan dan ini ada bonggol yang lumayan lah bisa dibersihkan. Tapi coba saya tanam ya sepertinya gagal ya karena sudah kelihatan kopong gitu. Kita buktikan. Nih iya bener-bener udah kopong ya, jadi yang ini gagal. Jadi gitu teman-teman, saya biasanya kalau masih memungkinkan ditanam ya siapa tahu bisa berhasil ya. Untuk bonggol yang tidak sehat kemungkinan berhasilnya kecil ya. Ini ada, kita cek ya labelnya. Nah, ini dia Aglonema Goliath Februari 2022. Baru sekitar 1 bulanan dan menunjukkan hal positif tuh. Wah, tunasnya naik. Nah, ini saya ambil ya, saya nggak tahu soalnya. Oke, dicek. Nah, ini cacah batang Esmeralda itu ya. Dicek aja. Ini masih keras. Jadi nggak ada yang kelihatan busuk ya, teman-teman. Jadi masih ditunggu saja. Nggak perlu saya bongkar.
Berikutnya kita cek ada rengganis. Rengganis ini seperti biasa dilakukan culik induk. Wah, kalau culik induk itu tinggal ngelanjut ya. Tuh ya kan, langsung tumbuh sehat, seger, progresnya bagus lah. Berikutnya juga ini ada rengganis juga dilakukan culik induk, berhasil. Ada 2 anakan, daunnya sudah mulai ada yang mau membuka, mulai naik, bagus. Nah ini kok nggak ada kelihatan apa-apa ya dari atasnya. Dicek dulu. Aglonema Gajah Mada, Februari 2022, masih 1 bulanan sih, jadi ya biarkan saja ya, biarkan saja. Nah, berikutnya ini ada Dut Anjamani, itu juga dilakukan culik induk, sudah muncul 2 anakan ya, sehat. Kita ke sini dulu. Di sini ada Pink Lady, November 2021. Sudah lebih dari 3 bulan. Nah, nih wajib dicek. Pink Lady itu relatif harusnya mudah ya. Tapi ternyata kalau sudah kondisi batangnya nggak bagus, nggak sehat, ya seperti ini, kopong ya. Nih, jadi sudah 2 pot nih. Nah, kita cek lagi. Ini ada Esmeralda Januari 2021, barengannya ini tadi ya, 22 Januari. Kalau ini sama ya, 22 Januari ya. Nah ini teman-teman, ini kondisinya batangnya masih sehat tadi ya, masih kuat, keras. Tapi ini ditanam dengan sama, juga batangnya keras, sudah muncul. Jadi kondisi tanaman meskipun dari pohon yang sama, dari aglonema yang sama, belum tentu ya. Itulah yang namanya misteri ilahi. Pokoknya misterius lah, belum tentu kok sama-sama dari tanaman yang sama, ditanam dengan cara yang sama, yang satu tumbuh daun bagus, yang satu belum tumbuh, masih stagnan. Sekarang kita ke ini, ada Esmeralda juga sama, 22 Januari 2021. Ini sudah terlihat taringnya ya. Oke, kita ke baris atasnya. Kita mulai dari yang paling pojok sini. Ini kok nggak kelihatan ya dari atas ya. Kita cek dulu labelnya. Mutiara, 4 Desember 2021. Sudah 3 bulanan, sekitar 3 bulan. Jadi karena nggak ada penampakan ya bisa dicek. Mari kita lakukan pengecekan. Oke, bentar ya. Oh ini gagal ya teman-teman. Nih menyolot. Oke, dapat 3 pot yang gagal. Berikutnya ada Red Panama, 28 November 2021. Masih 2 daun, sudah hampir muncul daun baru, masih menunggu daun ketiga muncul, nanti baru dilakukan penggantian. Selanjutnya ini juga dilakukan culik induk. Ini labelnya sudah tergerus waktu wis. Kena panas terus ya. Ini Red Panama juga culik induk dan 1 daun, baru 1 daun. Kita cek ya batangnya seperti apa. Ini kok agak, tapi masih keras. Masih nggak apa-apa, ditunggu terus. Berikutnya ini ada Pink Sunset. Pink Sunset 9 November 2021.
baru 1 daun. Pink Sunset ini memang dikenal ya lebih mudah ya perawatannya, gampang beranak, tangguh, dan warnanya tuh cantik-cantik. Ini penggemarnya para bunda ini, glonema seperti ini. Berikutnya ada ini Pink Lady. Pink Lady-nya dari Bonggol ya, ada 2 anakan. Nah ini ditanam pakai apa Mas? Pakai lumut? Enggak, menggunakan 2 bahan, pasir malang dan sekam bakar. Hanya saja kan ini sudah naik nih, lalu dikasih topping lumut biar nanti di sini akarnya bisa keluar lebih maksimal gitu. Jadi teman-teman silahkan, lumut bisa full lumut, tapi kalau saya ini rata-rata untuk topping, untuk tambahan di atas media tanam. Berikutnya labelnya ada di sini. Berikutnya ada Dud White. Dud White ini 9 November 2021. Lalu ini sudah ada 4 plus ya, daun 4 plus, dan daunnya belum full, jadi belum bisa dilakukan penggantian. Kondisinya sehat, kondisinya sehat. Selanjutnya ini ada Post White 30 Januari 2022. Post White-nya juga tampak sehat. Nah teman-teman, Post White yang saya pisah bagian bawah, masih ingat nggak di video ini? Itu kan dalam bentuk jarum ya. Nah ini akhirnya saya pisah dan kondisinya masih sekitar 1 bulan lebih. Itu sudah menunjukkan tanda-tanda kehidupan, makin naik, makin tinggi. Ini juga segar sehat. Saya menggunakan media tanam 2 bahan, bisa kita cek ya di dalamnya ini. Nih, pasir malang dan sekam bakar, ditambah toppingnya lumut dari pohon pinus. Berikutnya, nah ini harus saya angkat ini, ya kan? Ada Golden Love 26 Januari 2022. Ini salah tahun ini. Ini yang bikin label lupa. Ini baru kondisi 1 bulan. Ini juga masih keras, jadi masih didiamkan saja, nggak perlu dibongkar. Ini berikutnya ada Pride of Sumatera. Ini pos biasa, ini 4 Desember 2021 ya kan, kondisinya bagus, tunasnya naik, daunnya sudah mau muncul dengan optimal. Berikutnya ada Hot Lady. Hot Lady-nya ada 2 daun plus, belum ya. Dilanjut berikutnya. Ini ada Adelia Black, itu sampai labelnya hilang ya. Adelia Black ini tumbuh bagus dengan media penyelamat juga, 1 daun. Berikutnya ada Ayu Green 26 Januari 2022. Ini salah tahun ya. Ini kondisinya daun pancingnya masih bagus, ini kena jamur, saya potong. Tapi ini masih bisa menopang ya, sementara sambil menumbuhkan tunasnya. Nah ini Ayu Green, yang baru saya beli dan terus saya potong bonggol bawahnya ya. Berikutnya ada Moonlight Gerhana. Moonlight Gerhana ini pada 12 Februari 2022. Masih sebulanan yang lalu kita cek tuh, wah ya, tunasnya sudah naik. Lalu ada Reanita, Glonema Reanita 9 November 2021. 1 daun kecil. Berikutnya ada Cao Praya 13 November 2021. Juga ada 1 jarum, belum perlu dibongkar. Nah ini baru saja saya beli ya. Notanya itu dari penjual Josephine. Kemudian ini masih menggunakan media tanam bawaannya sana, belum saya ganti ya, kondisinya sehat.
Dari daun ini sudah tumbuh 1+. Nanti akan saya ganti media tanam saya kalau ini sudah full naik, baru nanti saya ganti ke 7 bahan. Kondisinya sehat. Berikutnya ini ada Pride of Sumatera ya. Pride of Sumateranya juga bagus, sehat, daun 1+. Kalau ini menggunakan media tanam 7 bahan ini media tanam 7 bahan. Sementara ini 2 bahan ada. Nah ini setelah dioret-oret baru kelihatan ini huges ya. Ini sekitar November lah, November 2021. Kondisinya bagus ya, sehat. Itu muncul taringnya, sudah kelihatan daunnya. Lalu di sini nih, nah ini ada Sartika 18 November 2021. Ini kalau ini perlu dibongkar, kita bongkar, nggak ada progresnya. Oh ya, sekitar 4 bulan. Nih kondisinya, ternyata kopong nih. Cilup, bah. Nah ini green javananya itu saya terlambat, harusnya ini sudah muncul daun itu ternyata kesusul daun baru lagi, jadi seharusnya sudah bisa diganti ke 7 bahan. Ini masih 2 bahan ya, wis nunggu dulu ini ya sampai full ya, sampai keluar full. Lalu ada Big Mama. Nah, ini Big Mamanya ini ada sejarahnya. Jadi Big Mama saya beli dari almarhum Bapak Bayu Abrian saya senang banget karena bisa merawat. Ini yang bonggol bawah saya bersihkan, kemudian ada semacam potensi yang busuk dan sebagainya, saya bersihkan lagi dan ditanam, ternyata tumbuh. Nah, yuk kita perlihatkan indukannya dulu. Indukannya ini sehat ya indukannya ya. Indukannya sehat banget. Dan saya suka warnanya itu tidak merahnya, nggak terlalu ngejreng gitu, tipis-tipis tapi elegan, warnanya gradasinya juga bagus ya. Big Mama masih lumayan harganya mahal. Ini bonggol bawahnya dan berhasil tumbuh. Ini Black Goliath yang terkena spot parah hingga menyisakan 1 daun. Nah ini saya menggunakan media tanam penyelamat, ada 2 daun muncul. Kita tunggu daun ketiga, nanti baru dilakukan penggantian. Lalu ada Susan. Ada Susan menggunakan media penyelamat 2 bahan. Warnanya bagus ya Susannya ya. Kecil-kecil sudah merahnya lebih dominan nih. Ini 2 daun plus, belum ya, belum diganti, nunggu 3 daun. Lalu ini Harleking ya. Kita cek tanggalnya. Ini 9 November 2021. Harleking ini hampir mati loh. Ini daun lama, tinggal 1 daunnya. Lalu saya ganti dengan media penyelamat pasien malang dan sekam bakar. Ini sudah tumbuh daun 2. Ini sudah 3 daun, ini perlu diganti belum? Karena saya nunggu daun ketiganya yang dari ini. Baru nanti dipindah ke media tanam 7 bahan. Nah ini cacahan suksom teman-teman. Ini cacahan suksom dan tumbuh daun 1+. Nah, meskipun warnanya lebih dominan hijau ya, namanya juga perbanyakan ekstrim biasanya begitu. Perubahan warna dan perubahan bentuk. Oke, ada emerald. Emeraldnya tanggal berapa ya? Nih 8 November 2021. Lah ini sudah daun 3, harusnya diganti tapi muncul lagi daun baru. Keduluan daunnya. Udah nunggu dulu itu bisa full ya teman-teman. Kondisinya sehat dengan 2 bahan media tanam penyelamat. Lalu kita ke Asri yang bolong-bolong ini. Wah nggak jelas ya, pakai bolong-bolong ya, padahal harganya mahal. Asri 11 Februari 2022 baru saja dilakukan penanaman ya. Diganti dari media asalnya dan kondisinya memang seperti ini, tapi tampak segar setelah di repotting pakai 7 bahan. Oke. Lalu ada Bidadari 6 November 2021.
Kondisinya juga bagus, cantik ya. Nah ini indukannya teman-teman, bidadari saya ini memang cantik banget ya. Warna pinknya itu ngejreng, kemudian sebelah-sebelah warna hijau. Tapi sudah 2 tahunan lah saya rawat, itu kok nggak beranak-beranak. Akhirnya saya bonggolin, bonggol bawah nih, berhasil ya. Yang tadi sudah direview dan yang ini baru saja. Ya, jadi teman-teman lihat di episode ini kalau tidak beranak pakai cara ini. Nah di video ini. Oke. Berikutnya ini dia, ada Lucia Lucas. Lucia Lucasnya warna hijaunya ngejreng banget, juga menggunakan media tanam 2 bahan, pasir malang dan sekam bakar, sehat kondisinya, ya kan? Dan yang ini, ya ini saya selalu senang banget. Kenapa? Karena ini adalah aglonema yang rare, cukup rare ya. Wiputurah widuri putih tulang merah, ya teman-teman. Nih lihat, kalau biasanya kalau yang belakang bawahnya ini merah itu ya belum. Kalau yang benar-benar widuri putih tulang merah itu yang belakangnya itu benar putih. Nah ini sehat, daun 2 plusnya belum naik secara maksimal, jadi belum dilakukan penggantian. Lalu ada Tamara. Tamaranya 4 November 2021, masih 1 plus, daun 1 plus. Dulu indukannya itu apa ya, sering sakit-sakitan dia, sering masuk ICU, sering masuk rumah sakit. Nah ini semoga berikutnya ini bisa diselamatkan dan sehat-sehat ya. Ini ada Mahaseti. Mahasetinya dilakukan potong bonggol bawah seperti sebelahnya ini. Nih yuk dibawa ke emaknya yuk. Nih emaknya nih. Beda banget kan teman-teman. Ini Mahaseti katanya sih sudah mengarah ke Mahadewi ya, amin lah ya. Merahnya sudah, kalau yang sudah memang usia-usia indukan bagus gitu, merahnya udah jadi. Kalau kita bonggolin bawah memang kayak mulai dari nol lagi ya. Merahnya ya nanti makin lama bisa makin ngejreng. Claudianya cantik ya nih. Sebenarnya ini daunnya sudah full ya. Nih udah naik full. Teman-teman bisa ngeliat nih, udah naik full nih. Nah, tapi ini ada tunas. Dan ini juga baru 2 daun, kalau ini udah 3 daun ya. Nanti dulu ganti media tanam 2 bahannya ke 7 bahan. Sekarang kita yang ini nih. Wah ini Pride of Sumatra, post white. Ini post white nih, lihat 2 taring muncul ya, ini daun pancingnya. Nah teman-teman bisa nonton di sini ya, post white akar menyembul tuh. Di video ini teman-teman bisa ngelihat ini yang saya potong miring ya, dan muncul 2 tunas. Nah ini Mahasetinya tadi sudah direview. Nah ini teman-teman yang bertanya-tanya, Mas bagaimana kabar Goliath? Goliath yang saya treatment yang satu mati, yang besar ini saya treatment dengan Neostarter. Saya sembuhkan spot merahnya ini. Daun barunya naik dan mulai membuka, positif ya, mulai sembuh. Nah mantap. Nah itu tadi ya teman-teman, setelah saya review 2 baris dulu ya, itu ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang lama tumbuhnya, yaitu tergantung masing-masing kondisi tanamannya. Nah sekarang saya sudah menemukan Jamila yang memang sudah siap untuk dipindah ke media tanam 7 bahan dari media tanam 2 bahan ya. Ini seperti tadi bilang, ini sudah full naiknya, sudah 3 daun. Nah sekarang kita cek dulu. Kunci keberhasilan memindah itu adalah meminimalisir stres. Jadi nanti perlu tahapan proses-prosesnya seperti yang saya tunjukkan. Nah ini yang pertama kita cek dulu bagaimana kondisi tanamannya. Nah ini kondisinya sehat ya. Wow akarnya banyak, dan ini masih nempel bonggol. Sebentar saya cuci dulu. Nah ini kondisinya teman-teman. Akar dari tanaman baru itu bagus ya, putih, tapi baru 2. Nah ini nanti ini ada akar 1, tapi ini ternyata akar dari indukannya mau dilepas. Lalu kita lihat lagi, ini atasnya juga kayak keroak gitu loh. Ini kayak nanti saya khawatirnya infeksi. Ini saya kayaknya harus mengorbankan 1 mata tunas ini. Lalu ini juga stuck. Mata tunas ini stuck, dia nggak bisa tumbuh karena fokus pada tanaman baru ini, makanya harus dipisah.
Dan ini juga sudah pecah mata tunasnya. Jadi kalau ini saya pisah, bonggolnya saya tanam sendiri, kemungkinan bisa menumbuhkan tunas itu lebih bagus. Jadi ini saya pisah dulu, mulai dari di atas mata tunas ini. Nah, ini perlu hati-hati teman-teman. Bentar. Jangan sampai melukai. Potong dulu. Ini tuh akarnya ada di situ ya, berarti saya agak kesini aja. Oke. Kita cek kondisinya. Seperti ini, putih ya. Menyiapkan dulu larutan Neostarter RJ37. Nah, ini tadi saya bilang kuncinya supaya meminimalisir stres itu pada perendaman. Teman-teman bisa melakukan perendaman di larutan vitamin B1 plus bakterisida fungisida. RJ37 sudah mengeluarkan produk baru yang praktis. Jadi langsung dilarutkan saja, takarannya 5 ml per 1 liter air. Nantinya tinggal direndamkan. Nah, ini nanti untuk meminimalisir stres, memulihkan. Nah, ini yang sudah dipotong, saya rendam dulu ya. Nah, kalau nempel bonggol seperti ini dan sudah ada indikasi seperti ini, khawatir nanti kalau misalnya infeksinya masuk dan sebagainya, lebih baik dilakukan pemotongan. Ini saya potong agak miring ya. Udah tuh kan, nih ini buktinya kenapa saya potong nih. Ini potensi spot merahnya itu udah naik ke sini. Jadi kalau didiamkan dia bisa masuk ke sini. Tapi gini toh, berarti ini dia bisa masuk ke sini ya kan. Tuh makanya penting sekali kalau kita lepaskan, apalagi sudah ada akar mandiri. Ini akarnya 3, ini daunnya juga 3, 1 akar, 1 daun, 1 sampai 2 daun lah. Oke, ini juga ada potensi busuk ya, ini saya hilangkan saja. Hati-hati irisnya. Nah, kayak coklat gini. Wah, ini agak merah. Ini potensi spot nih, kecil sekali, merah garis. Udah bisa direndam di larutan Neostarter. Oke, ini kemungkinan hidupnya kecil, tapi akan saya tanam di kuburan bonggol ya. Nih, saya taruh dulu. Nah teman-teman, di setelah hunting yang tadi di area lain, saya ini menemukan ini striptis saya. Kondisinya unik, jadi daunnya keriting. Teman-teman bisa melihat ya nih ya. Nih daunnya keriting parah seperti ini. Ini juga keriting seperti ini. Dan saya pastikan biasanya kalau keriting, wah mungkin kena serangan hama atau apa gitu kan, hama penghisap nutrisi sehingga dia keriting. Saya nggak tahu ini penyebabnya apa. Tapi yang jelas akhirnya saya ganti media tanamnya dengan media tanam penyelamat. Media tanam penyelamatnya dengan sekam bakar plus pasir malang ditambah perlite. Jadi komposisinya itu 2-2-1, 2-nya sekam bakar, 2-nya pasir malang, dan 1-nya perlite. Ini tambah perlite ya. Dan hasilnya bagus, kita lihat. Dari 2 daun yang keriting sebelumnya, ya kan, lalu nih daun berikutnya itu agak keriting tapi sudah recovery. Nah ini dan berikutnya semakin membaik. Nah ini menunjukkan kehebatan media penyelamat. Nah kita bongkar ya. Saya ini memang warnanya merah menyala. Ini ada 2 pot dulu. Baru dibongkar. Cuci dulu ya. Ini kondisinya teman-teman.
akarnya putih bagus ya, cuman ini memang ada akar yang agak lonyot. Nah, ini ujungnya saja dipotong nggak apa-apa, nanti masih bisa tumbuh. Rambutin. Nah, karena masih recovery, aksi potong-potongnya nanti setelah tanaman ini makin sehat ya. Nah, jadi sebenarnya ini kan bunga nih teman-teman. Ini bunga, sebenarnya potongnya di sini harusnya, karena ini nggak akan lagi tumbuh. Tapi nanti ini biar saya tumbuhkan dulu akar di sini dengan bantuan root fix nanti ya. Sekarang kita ke perendaman dulu. Sama-sama tanaman sehat nggak apa-apa. Direndam di larutan Neo Starter RJ37. Ini Maeswara ya, teman-teman mungkin masih inget gak dengan konten saya media penyelamat juga. Ya, daun-daun lamanya nih warnanya nggak sebagus yang daun baru ya kan. Sekarang karena ini sudah naik full ya, nah ini saatnya dilakukan repotting, penggantian ke media tanam 7 bahan dari 2 bahan. Kita bongkar dulu. Nah sekarang ini juga sudah menguning nih, oh langsung bisa dicopot. Kita cek. Oke, wow akarnya seperti ini teman-teman. Oke, saya cuci dulu ya. Nah ini kondisinya teman-teman, akar yang atas putih-putih sehat ya, ini putih, tapi yang bawah ini kok coklat-coklat, dan ini nggak ada tumbuh akar, kondisinya juga coklat, ini mengkhawatirkan. Coba saya akan potong dulu di bawah akar yang coklat ini bagaimana kondisinya. Sekarang langsung kita potong ya di bawah ruas. Oke, kita cek dulu sini. Putih. Nih, putih sih. Nah ini ada mata tunas kecil-kecil, nggak tahu aktif apa enggak. Bonggolnya seperti ini. Saya iris yang bagian bawah, kita lihat di belakang. Wow. Nah, ini sampai berapa nih? Ya udahlah nih. Ya, tak masukkan ke Neo Starter. Nah, sekarang akar-akar coklat ini akan saya kurangi. Seperti ini kondisinya. Oke, sekarang kita masukkan ke larutan Neo Starter. Kita tunggu 30 menit sampai 1 jam. Oke, sudah sekitar 1 jam perendaman, kita keringkan. Kemudian kita tutup bukanya. Ditutup menggunakan salep kambium RJ37. Diberi salep perangsang tumbuh akar root fix.
Baik, kita tunggu sampai salep kambiumnya kering. Baik, ditanam. Ini striptisnya ditanam menggunakan media tanam 7 bahan. Ditabur neem cake. Smoked. Bonggol Jamila, kita tanam. Terakhir bonggol kecil maeswara ya. Oke, setelah ditanam jangan lupa disiram sampai ngocor ya teman-teman, supaya media tanam nempel kuat di batang akar. Itu tadi ya teman-teman, hasil saya review bonggol. Jadi yang bisa dipelajari adalah kita harus sabar menanam bonggol. Meskipun sudah lama ya ditanam, diharapkan tumbuh, ternyata ada juga yang gagal. Nggak apa-apa, terus dicoba. Dan bagaimana memindah tanaman, mengubah dari media tanam 2 bahan ke 7 bahan, kalau saya menggunakan cara yang aman, yakni menunggu daun minimal 3 dan memiliki akar mandiri, yakni akar yang tumbuh dari batangnya sendiri. Tapi kalau teman-teman mau memilih cara yang berbeda, misalnya 1 daun sudah dipindah, silahkan ya. Yang penting sudah dilakukan uji coba. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.